Om Swastiastu, salam harmoni. Halo, perkenalkan nama saya Lira Terjadi dengan NIM 23120210027. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan UAS di mata kuliah pengantar anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Parpara, SPD MPD. Selain itu, video ini juga bertujuan sebagai bentuk pemahaman saya terhadap materi yang sudah saya pelajari, bagaimana saya memaknai dan memahami pengantar ABK. Adapun hal yang ingin saya refleksikan di video ini terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu makna pendidikan ABK. Lalu yang kedua relevansi konsep inklusif, UDL dan PPI. Kemudian ada analisis tantangan dan peluang dalam pendidikan inklusif. eh, Contoh nyata atau gagasan inovatif di kelas inklusif. Dan yang terakhir adalah nilai dan perubahan sikap pribadi saya setelah mempelajari mata kuliah ini. Baik, yang pertama adalah makna pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tentu, pendidikan anak berkebutuhan khusus merupakan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Menurut saya juga pendidikan anak berkebutuhan khusus itu bukan memberi pendidikan yang dengan perlakuan yang membeda-bedakan, tapi tentang memberi dukungan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Jadi, ABK bukan anak yang tidak bisa belajar secara normal, namun anak ini belajar dengan menyesuaikan kebutuhan mereka masing-masing. Sehingga layanan pendidikan layanan pendidikan bukannya membeda-bedakan, melainkan menyesuaikan pembelajaran agar semua anak tetap bisa berkembang dengan baik. Seperti itu. Baik, jadi yang kedua adalah inklusif, UDL, dan relevansi PPI dalam pendidikan. Jadi konsep pendidikan inklusif DL dan PI sangat relevan dengan kondisi sekolah yang di Indonesia, di mana pendidikan inklusif mengajarkan bahwa semua anak belajar bersama tanpa dibeda-bedakan. UDL juga membantu guru merancang pembelajaran dengan fleksibel, sementara PPI membantu guru untuk fokus pada kebutuhan dan kemampuan individu anak berkebutuhan khusus. Jadi menurut saya, ketiga konsep ini jika diterapkan dengan baik, pembelajaran di kelas akan menjadi lebih efektif seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tantangan dan peluang di sekolah inklusif. Jadi di contoh nyata, penerapan pendidikan inklusif ini tentunya tidak selalu mudah. Terdapat banyak tantangan sekali yang dialami dari pendidikan inklusif ini seperti keterbatasan fasilitas, jumlah siswa yang terlalu banyak, namun kesiapan guru yang terbatas masih sering temui. Tapi di sisi lain, ada peluang besar dari pendidikan inklusif ini seperti meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif dan semakin terbukanya akses informasi dan juga terdapat pelatihan bagi guru untuk eh, memaksimalkan pendidikan inklusif ini. Jadi hal ini membuat pendidikan inklusif tetap punya harapan untuk terus berkembang seperti itu. Jadi yang selanjutnya adalah contoh atau gagasan yang bisa diterapkan di kelas inklusif. Contoh sederhana yang bisa dilakukan guru untuk kelas inklusif adalah dengan memberikan pilihan tugas kepada siswa. Misalnya, boleh menjawab lewat tulisan, gambar, atau presentasi secara langsung. Jadi, ini disebut juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa akan dapat pengalaman belajar yang lebih bermakna karena variasi dalam pembelajaran. Kemudian guru juga bisa menggunakan media yang lebih bervariatif agar semua siswa termasuk ABK juga bisa lebih mudah memahami materi. Jadi hal seperti ini sudah menunjukkan sikap inklusif dalam suatu proses pembelajaran. Lalu yang pembahasan yang terakhir adalah perubahan sikap pribadi. Setelah mempelajari eh, mata kuliah ini, perspektif saya terhadap ABK adalah saya menjadi sadar bahwa setiap anak mempunyai karakter masing-masing, mempunyai keunikannya masing-masing. Jadi melalui keunikan ini, bukannya kita menganggap mereka diperlakukan secara dibeda-bedakan, namun disesuaikan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Demikian. Jadi demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan di refleksi video ini. Eh, jadi pembelajaran yang paling berharga yang yang saya dapatkan dari mata kuliah ini adalah bahwa banyak sekali karakter anak, keunikan anak khususnya di eh,
khususnya anak berkebutuhan khusus, mm, dan juga anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan kesempatan belajar yang bermakna. Jadi oleh karena itu harapan saya ke depan di masa depan adalah ke depannya pendidikan anak berkebutuhan khusus ini khususnya sekolah inklusif di Indonesia bisa semakin berkembang baik segi kesiapan guru, fasilitas sistem sekolah maupun dukungan sosial atau dukungan dari lingkungan sekitar. Baik, demikian refleksi yang dapat saya sampaikan dari video ini. Mohon maaf jika ada eh, kata-kata yang tidak tidak pantas diucapkan di video ini. Terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.